sih. Berarti Jadi sekarang itu strateginya trading saham. Karena kalau bagi saya bukan sombong ya, cuman bagi saya saham itu jauh lebih gampang untungnya gitu. dari saham tadi kan lu udah kasihin. Kalau lu sekarang rampoknya di saham, terus big banks-nya lu sekarang di hyperliquid gitu. Nah, Tapi kalau maybe to save your time ya, cuma hyperliquid bullish. To save your time cuma hyperliquid bullish. Yang lain saya no gitu ya kan. Yo guys, oke, balik lagi ke BLP berapa ya? 12 mungkin ya kali ini. Gue lupa lah udah sesi berapa. Tapi yang jelas kali ini gue bakal bahas sesuatu yang sangat penting ya. Ini gue bahas, by the way, gue syuting kita di tanggal berapa nih? 30 Desember ya. Dan gue gak tahu ini bakal tayang mungkin early Januari. Tapi yang jelas gue yakin kalau kalian nontonin sampai habis ya, ini mungkin bakal jadi satu pegangan yang luar biasa buat sampai 2025 bahkan beberapa cycle ke depan. Karena di video kali ini gue bakal kedatangan ya, gue udah kedatangan lebih tepatnya ya, salah satu orang yang gue tahu dia jackpot gila-gilaan dari hyperliquid ya. Jadi mostly di video ini kita bakal bahas hyperliquid, our convictions, story-nya, dan kenapa ya both of us ya, kita berdua sama-sama percaya hyperliquid is the next big thing. Brother Hengki, apa kabar, men? Halo, selamat siang. Gimana kabar, men? Baik, sangat baik. Aman ya? Aman Ya. Semua jadi gimana? Kenyang hyperliquid? Kenyang ya? Bisa makan lebih banyak lagi. Kenyang tapi belum cukup gitu. Anjir, belum cukup. Oke. Tapi sebelum jamin ke sana, lu cerita dulu dong story lu gimana. Lu setahu gue, lu itu kan awalnya dari stock market banget kan gitu. Maksudnya gimana journey lu bisa masuk stock market? Lu umur berapa, men? Saya umur 27 tahun ini. Masih muda banget, gila. Lu cerita dong, bro, gimana sih journey lu maksudnya masuk stock market? Terus lu setahu gue di Valbury sempat dapat ya achievement yang sangat besar di sana. Bro, I do my research dan kayak gila, men, sekarang lu full port into crypto. Coba dong, bro, cerita-cerita, bro. Oke, kalau pertama kali into saham itu pas COVID. Oh, lu jadi dulu COVID sempat jadi lawyer dulu. Udah lawyer, masuk kantor, pada stres mukanya gitu. Aku bilang kenapa? Pada nggak mau ngomong tiba-tiba. Pas makan siang baru, BBRI saya jatuh nih segala macam. Baru saya tahu itu saham, baru belajar. Oh, I gitu. see. Nah, pertama kali dana ya 30 juta itu semua bonus kerja gitu ya kan, ada lipat-lipat sampai ratusan sampai miliaran. Itu semua di saham gitu. Oh, serius? Lu strateginya apa maksudnya di awal-awal? Lu value investing atau lu trading atau gimana? Trading. Kalau saya alirannya bid offer gitu. Bid offer. I Jadi see. momentum juga gitu. Malah makin suka harga saham yang naik gitu. Oh, Jadi I see. saya percaya price discount everything. Jadi kalau misalnya suatu saham naik, pasti ada sesuatunya apa kita nggak tahu. Iya. Selagi belum kita tahu, belum pada masyarakat tahu, itu belum peak menurut saya gitu. Jadi, jadi I see. ketika dia naik saya berani kejar gitu, kejar all in. Dan oke. dana 30 juta untuk kemiliaran di saham, maksudnya exitnya gampang gitu. Nah, Tapi lu kejar blue chip doang atau gimana? enggak. Oh, iya. Bahkan Pertama kali trading ya blue chip gitu. Oke. Ya kan, tapi ya Tapi lu bisa lipetin gitu nggak dari blue chip dong? Enggak. Pasti. Beli blue chip pada terbang-terbang gila-gilaan malah cengok doang gitu. Jadi ya udahlah, nggak mau blue chip gitu karena namanya blue chip ya semua orang udah tahu itu bagus gitu ya kan. Kita cari yang belum ada yang tahu tapi potensi bagus. Tapi nggak, sorry nih gue nanya nih, lu belajarnya dari mana, bro, awalnya? Maksudnya lu kan dari nol kan berarti kan? Lu dulu kuliah lawyer gitu. Maksudnya lu belajar dari mana awal-awal gitu? Dari cut loss. Guru terbaik market gitu ya kan, loss gitu. Loss tiap malam dihitung, kenapa saya loss gitu. Oh, pelajarin. Biasa saya rekam dulu tradingnya gitu. Rugi dulu awal-awal. Nggak, tapi I mean source belajar lu dari buku, dari YouTube kah, atau dari mana? Dari mana? Nggak ada, semua dari market semua. Serius? Karena aku percaya kalau misalnya kita belajar dari market, mungkin kita bisa dapat sesuatu yang orang belum dapat. Tapi kalau kita belajar dari langsung ke mentor directly gitu ya kan, kita udah di frame gitu otaknya gitu, kayak udah terbatas gini doang gitu. Iya, jadi itu ada benernya. Jadi nggak ada room of grow, mending saya mati-matian di market dulu, baru nanti saya konfirmasi gitu. Jadi coba dong, gue penasaran. Jadi awal-awal lu cut loss rugi tuh berapa lama dulu lu ngalamin masa rugi sampai lu bisa profit gila-gilaan gitu? Pertama kali trading dari COVID itu sampai akhir tahun tuh untung semua gitu, karena kan ya COVID ya gitu COVID ya. Waktu itu V-shape recovernya benar. Even a monkey enter juga benar. cuan gitu. Wah, ya itu kan. Gila sih. Nah, akhir tahun rugi, tapi ruginya profitnya gitu. Untungnya ruginya profitnya. Nah, terus udah 1,5 tahun semenjak sana. 2021-an berarti ya? Iya.
2021-an baru mulai stagnan portonya. Oke. Artinya udah nggak turun gitu ya kan, udah stagnan. Baru ketika akhir-akhir lah ya 2 tahun ini baru selalu tiap bulan hijau gitu. Oh iya. Dari jackpot dari 10M pertama itu dari saham Pak Pepe semua gitu, cuan gitu. Oh, Pak PP maksudnya sorry. Pak Pepe IPO perusahaannya, yaitu sahamnya tikernya cuan gitu ya kan. Jadi dari sana gitu, dari sana udah rally terus. Jadi udah tahu ini saham pasti bagus. Saya nggak liatin saham lain, udah itu aja gitu. Bak big terus-terusan gitu. Lu modelnya bener-bener kayak setiap hari masuk keluar atau lu bener-bener kayak maksudnya event yang apapun gitu ya lu beli tahan seminggu sebulan gitu tuh gimana? Tergantung momentum. Kalau misalnya lagi sideways, iya saya tektok. Tapi kalau dia nge-break high gitu kan, naik candle-nya lanjut, ya udah diamin aja gitu ya kan. Nah, iya, jadi ya kayak gitu. Oke, ini menarik. Terus maksudnya gini, bid offer yang lu lihat tuh gimana? Maksudnya lu punya nggak sih? Maksudnya satu parameter yang lu bisa share gitu ke teman-teman gitu. Kayak maksudnya cara lu baca bid offer tuh gimana gitu loh? Kalau di Indo kita cuma hanya bisa ngelong kalau di crypto ya, nggak bisa short gitu. Yes. Nah jadi ketika siapa yang bisa ngebid gitu ya kan, semua orang bisa ngebid asalkan ada uang. Siapa yang bisa nge-offer? Kamu ada duit 10 triliun pun kamu nggak bisa nge-offer kalau kamu nggak punya barang. Nggak punya barang, Nah betul. jadi ya kunci utamanya ya lihat di sana. So orang-orang tuh sering lihat, wah bidnya tebel nih. Tebel, offernya tipis. Wah ini gampang naik nih gitu. Padahal sebaliknya gitu, itu kan dimanipulasi. Nanti ketika dia udah jualan cukup, dia akan cabut bidnya, langsung dia buang gitu. Tapi ya tinggal di reverse saja gitu, ya kan. Tinggal di reverse. Kalau saya lebih suka saham lagi naik, lagi perform, offernya semakin tebal semakin bagus gitu, ya kan. Nah karena offernya semakin tebal, nah ibaratkan saya mau jualan. Saya mau kagetin kamu nggak kalau saya mau jualan gitu. Saya nggak mau kasih tahu, misalnya saya pakai jam ini. Wah ini udah baret-baret nih. Aku nggak mau kasih kamu lihat dong. Kalau baret-baret kan, pasti saya simpan gitu. Saya kasih lihat good side-nya. Begitu juga dengan offer gitu. Kalau misalnya beneran saya mau jualan, nggak mungkin saya pajangin semua jualan saya. Kamu takut gitu, kamu akan mau beli. Nah saya sebutnya itu tahap-tahap awal fase akumulasinya dia gitu. Oke, menarik. Jadi dia nggak mau mencolok di luar gitu. Dia mau mencoloknya pas kapan? Pas sudah di atas, ketika dia mau jualan. Nah ya itu ya ikutan aja jualan beres kok gitu. Oh, wah gila. Lu kalau kayak gitu bener-bener lu pantengin banget dong ya? Pantangin full time gitu, full time. Bentar, berarti lu transisi ke full time itu tahun berapa, bro? Oh, dari COVID langsung full time. Oh, serius? Iya. Jadi lu COVID langsung resign? COVID nggak langsung resign, tapi COVID kan sepi tuh, drop semua kan. Jadi kita ke rumah lah gitu ya kan, di rumah. Kerja dari rumah. Nggak tahu ngapain, kantor juga law firm juga nggak ada kerjaan. Ya udah, trading sampai 4-5 bulan, cukup udah cabut gitu. Oh gitu. Lu boleh share nggak sih 4-5 bulan lu udah dapat berapa waktu itu? Dari modal 30 juta kan? 30 jutaan udah dapat 100-an gitu. Udah dapat 100-an ya, aku ngerasa wah hebat nih gitu. Nah, baru akhir tahunnya itu sekitaran bulan 12 saya baru dihajar market gitu, baru turun lagi gitu. Tapi sampai 30 lagi baru bangkit lagi gitu. Oh, turunnya sampai 30 lagi? Balik profitnya hilang semua gitu. I see. Karena ya namanya ya menangnya karena beruntung gitu. Wah, lu sih gila sih, men. Lu sih gila sih. Case kayak lu langka, men. Case kayak lu langka. I mean orang starts dengan modal sekian, naik turun nggak sampai ancur-ancuran, maksudnya kan balik ke modal habis itu bisa bangkit lagi gitu kan. Dalam waktu yang menurut gue relatif singkat anjir. 2020 sampai sekarang masih trading saham? Masih. Berarti jadi sekarang itu strateginya trading saham. Karena kalau bagi saya bukan sombong ya, cuman bagi saya saham itu jauh lebih gampang untungnya gitu. Karena dia bisa ada broker, kamu bisa lihat siapa yang beli, siapa yang jual, kamu bisa ketahuan retailnya mana, bid offernya gitu, semua lumayan gampang dibacanya, jauh dibanding kripto ya. Kripto kamu bangun tiba-tiba kaya, bangun tiba-tiba miskin kan bisa juga kan. Kalau kayak Luna lah gitu ya kan, wah stabil, yieldnya gede, bangun-bangun kenapa nih miskin gitu ya kan. Nah, dalam seminggu uang lu lenyap gitu. Iya, itu berapa menit doang kali ya. Iya anjir. Kalau di saham itu stabil gitu. Jadi saya ngerasa dapat di saham itu gampang. Trade di saham lebih gampang. Jauh lebih gampang. Jadi strateginya trading di saham, untung beli hyperliquid gitu. Always gitu. Selalu gitu. Lembak ke sana gitu. Karena saya nganggap hyperliquid ini banknya saya gitu jadi. Jadi lu apa ya?
ngerampoknya di saham ya jatuhnya ya. Betul. Ya kan kita bilang ya kalau udah ngerti market ya bahasanya ngerampok kan. Lu ngerampok uangnya di saham bener-bener ya. Betul, karena kalau saham di atas 10 bio udah agak susah mainnya gitu. Di atas 10 bio, I see. Mau blue chip ya, kalau blue chip ke BBCA ya gampang mainnya, cuman ya yieldnya berapa sih gitu, mending nggak usah main gitu ya. Benar. Biggest win lu so far di saham apa men? Brand sama cuan gitu. Iya, brand. dua itu gitu. Saya berapa persen bro dari brand? Kalau persen saya sih nggak ingat ya, cuma nominalnya itu luar biasa gitu. Luar biasa. Karena Iya. lu TikTok juga ya brandnya? TikTok terus dari pertama kali dia IPO langsung saya tembak all in full margin di arahnya gitu. Nggak dapat sih, dapatnya ke hari ketiga gitu. Cuman dia arah terus-terusan. Dari 2.000 saya main sampai 11.000. Kalau dari cuan itu dari dia IPO saya main sampai 10.000. Dia IPO-nya 200-an gitu. Jadi main terus gitu ya. Tiap hari, nggak pernah saya nggak ada di depan layar di depan layar liatin cuan brand itu nggak pernah gitu. Jadi selalu always gitu ya mereka. Gila salut. Wah lu sih gila. Ya gitu. Full sama aja. Lu sempat sentuh kayak forex apa gitu nggak? Forex pernah, cuman ya main-main aja gitu ya kan. Deponya palingan 3.000 jadi waktu itu saya mainnya juga kayak gini juga kan. 3.000 jadi 30.000 udah stop. WD lagi semua 3.000 lagi 30.000 WD lagi, tapi itu by momentum trend ya gitu ya kan. Oh trennya dapat nih, lagi break high retest udah hajar gitu doang gitu. Jadi by momentum. Sekarang kerasa sangat capek jadi semua udah lempar ke hype aja gitu. I see. Tapi serius lo, gue gak bohong. Lu tuh salah satu case langka yang gue pernah denger. Karena mostly teman-teman gue yang gue tahu starts di saham, trading segala macam, itu biasanya tuh ada rough momennya dulu, ada ngalamin lah beberapa fase yang namanya beginner's luck di awal-awal. Habis itu kena rough moment gila-gilaan, baru habis itu baru bisa kayak ada sideways moment, belajar, baru habis itu cuan gila-gilaan. Tapi gue tertarik sama di awal story lu ketika lu bilang lu tuh nggak ada mentor karena lu belajarnya full ngelihat layar, ya udah bak-buk-aja belajarnya sendiri gitu. Dan memang rata-rata gue pribadi karena dulu gue belajarnya dari buku, dari mentor, dari ikut kelas gitu ya. Jadi kayak memang bener otak gue tuh udah ke frame duluan gitu, sehingga gue kayak ada punya pola pikir yang kayak kalau di luar frame ini gue berasa gue salah gitu loh. Tapi lu malah ketika lu bakbuk sendiri, lu dapat learning experience-nya lebih gila banget ya berarti ya. Iyalah karena mungkin karena ngerasain ya, jadi feelingnya kebentuk juga gitu. Jadi ya rugi, cuman kan in exchange walaupun nggak dapat duit sekarang, tapi dapat pengalaman yang berharga gitu ya. Jadi mau momentum orang bilang wah dulu saya gini, oh saya pernah ngalamin gitu, persis gitu. Jadi ya semua udah pernah ngalamin gitu. Mau dari belajar fundamental belajar, mau teknikal belajar. Jadi ya yang paling orang nggak ada kalau di Indo ya bid over gitu. Beda nggak sih sama bandarmologi itu? Bandarmologi itu baca flow. Jadi bandarmologi bagus. Oh ini diakum, ini nggak diakum. Tapi kalau bid over menentukan ini langsung jalan, ini nggak langsung jalan gitu. Jadi kalau saya maunya beli saham yang langsung jalan gitu. Saya nggak mau nunggu gitu. Saya nggak mau nunggu. Saya benci nunggu. Kalau nggak duitnya nggak akan lipat gitu. Ya, saya tembak, breakout, tembak langsung jalan. Gitu. Yang lu buka tiap hari berarti apa bro? Boleh tau nggak setup lu? Order book aja. Gitu. Order book dari ya saham berbagai saham yang menarik gitu ya kan. Kalau ya saya kan tiap hari brand cuan gitu. Lu sekuritas pakai apa? Valburi. Oh, itu kelihatan semua order booknya? Kelihatan. Lu bukan harus pakai ada agregator third party gitu? Enggak perlu ya. Itu semua udah transparan di situ ya. Saya gaptek, jadi nggak ngerti apa-apa, udah gini aja gitu. Apa yang semua orang pakai saya pakai itu. Oke. Jadi ya belajarnya ya dari pengalaman. Dari pertama ya dasarnya ya kenapa ini bidnya 100.000, overnya cuma 5.000. Wah ada 100.000 orang mau beli nih, 5.000 orang doang mau jual, logik naik dong gitu ya kan, logik gitu. Tapi di saham nggak seperti gitu. Saya beli, kok ini hilang, tiba-tiba dicabut semua gitu. Wah ternyata ya dari sana pemberangkatan berangkatnya ide bid over tuh dari sana gitu. I see. Tapi lu gila lu karena nih gue cerita sama lu ya. Gue tuh ada kenal satu temen gue, dia tuh kayak MM lah, MM di saham gitu. Ya quite big lah. Gue nggak bisa sebut dia MM di mana aja, tapi karena gue pernah lihat dia kerja dengan mata kepala gue sendiri ya. Dia itu ada satu ruangan, terus itu ada kayak 20-30 laptop gitu ya, rame-rame. Dan dia tuh udah kayak jadi kapten gitu, yang kayak pasang di sini, pasang sekian, lempar 2M gitu. Begitu naik itu buang barang gitu kayak. Wow,
Kayak gue habis ngeliat itu, otak gue langsung berubah kayak anjir gue ngelawan dia nih. Iya. Ngerti ya maksud gue? Kayak gue as retail, gue tuh ngelawan orang kayak gini yang kayak dia tuh punya 20 laptop, masing-masing laptop itu tuh bisa berapa miliar gitu ya, dan mereka tuh standby buyer dengan komando dia. Iya. Dan judulnya yang gue tahu, correct me if I'm wrong ya, maksudnya ya as market maker how you make money ya, dengan cara ya bikin klien lu untung lah gitu. Iya. Maksudnya dia pasti disuruh sama di order sama siapa gitu, naikin saham gua sampai sekian, nanti lu dapat fee sekian. Betul. Gitu loh, ngerti gitu kan. Dan pasti dikasih liquidity berupa uang dan juga barangnya. Betul. Gitu, barangnya kan. Habis itu disuruh dinaikin gitu. Tapi kayak di situ gue ketika pertama kali ngeliat kayak gitu, gue di situ mulai berpikir kayak, bro, gue nggak bakal bisa menang lawan dia gitu. Tapi kok lu bisa menang lawan dia gitu? Karena gayanya itu semua manipulasi. Manipulasinya selalu sama gitu. Selalu sama. Pasang bid tebel-tebel gitu untuk mancing orang, nge-spamming itu. Dan kalau apakah saya ada kalah gitu ya kan. Cuman kalau prinsip saya kalah, kamu mati. Jadi artinya kalau misalnya saya beli barang, dia cabut bid, saya diguyur. Saya biasa orang bandar itu tujuannya apa? Mau keluar kan? Mau exit kan? Exit itu artinya kita harus pegang barang. Betul. Nah, dia buang. Saya nggak mau pegang barang gitu. Jadi kalau dia buang saya, ini udah turun. Saya langsung habisin semua, langsung saya jatuhin semua, biar panik semua market sekaligus. Order semua. Iya, langsung market order FAK gitu ya. FAK itu artinya ya harganya berapapun, ada bid berapapun, ARB pun langsung sikat aja, siram ke bawah. Jadi ya kalau prinsip saya mati, ya kamu mati juga gitu, mati bareng kita. Jadi saling siram gitu. Jadi ya seperti gitu kalau saya mainnya. Karena dia maunya kita pegang barang. Saya nggak mau pegang barang, saya anti pegang barang gitu ya kan. Makanya lu nggak ditandain apa? Tradingnya pernah sih? Saya pernah dihubungin gitu ya kan. Pernah Pasti dihubungin. dong. Pernah dihubungin. Apalagi kalau volume lu gede, coy. Pernah dihubungin ajak ngopi gitu kan. Aku bilang, "Kenapa ngopi?" Dia bilang, "Oh, om saya ini emitennya ini mau ajak ngobrol gitu. Main lagi dong gitu segala macam." Nah, ujung-ujungnya udah tahu dong dia busuk gitu. Karena kalau saya prinsip bagi penting saya itu value ya, integrasi. Jadi nggak mau nipu orang gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya dia bilang, "Ayo dong ajak followers kamu main di sini, nanti kamu kita beli harga bawah." Nah, itu saya paling anti gitu. Jadi pernah diajakin beberapa kali, pernah ditandain, cuman ya saya milih saya trading sendiri lebih untung kok daripada segala macam. Lu jadi nggak, lu kan konten juga, lu nggak ada bikin kelas apa gitu nggak? Kelas waktu itu ada ngajar gitu ya kan. Cuman sekarang enggak lah, terlalu capek gitu. Udah terlalu capek gitu ya kan. Bener. Karena sebelum kelas pun atau apapun dari awal tahun saya udah agak hyper liquid gitu. Aku bilang kalau orang dia udah semua hyper liquid. Gue dari tadi masih tahan di saham nih. Lu kayak hyper liquid. Lu geser itu terus. Cuman ya saking bagus ya, karena aku selalu bilang gitu. Ini mungkin the greatest thing yang pernah terjadi dalam hidup saya gitu. Hyper liquid. Bukan gitu. Saham entry levelnya. Entry-nya. Jadi menuju ya, ke sana. yang melipat duit gedenya itu hyperliquid. Ya. Gila men, tapi gue salut banget loh. Gue salut banget. Maksudnya kita ketemu pertama kali itu kapan ya? Kita ketemu pertama kali kalau nggak sih di Singapura kan. Tapi waktu itu belum saling ngeh aja, belum saling ngeh gitu. Iya. Kita ketemu di Singapura aja di eventnya hyperliquid. Gue sih nggak sih, kan lu terkenal kan? Enggak biasa aja. Waktu itu gue inget banget pertama kali ketemu sama dia di Singapura itu di event hyperliquid. Gue lagi sama Bis Hugo. Gue lagi sama Bis Hugo, lu sama Steven sama Vanessa juga ya. Terus ketemu gitu, tapi nggak sempet ngobrol karena lu nggak dapet tiket masuk ya. Nggak dapat. Iya, gue sama Bis Hugo udah di dalam, tapi waktu itu kita cuma papasan di depan gitu kan. Nah, habis itu nggak berapa lama kita malah ngopi, ya kan. Baru berapa minggu lalu? 1-2 minggu lah. Gitu. Iya. Tapi gila sih, lu sih gila sih. Terus gue mau ini dong, kayak gue yakin teman-teman yang nonton juga ada yang kayak into saham juga gitu. Dan lu bilang kayak tadi hintnya yang menurut gue sangat menarik adalah ketika lu bilang kayak you ngerampok di saham, it's easier for you to make money in saham dibanding crypto, and then lu port into hyperliquid. Nah, pertanyaan gue adalah kayak buat teman-teman yang nonton, lu bisa nggak share your tips gitu, share your alpha gitu. Maksudnya gimana caranya lu bisa segampang itu, se-easy itu make money di saham gitu. Maksudnya yang praktikal aja gitu. Gimana? Intinya adalah main saham yang berisi, saya sebutnya gitu. Main saham berisi adalah ada volume gitu ya. Ada volume itu bukan indikator utama. Yang penting ada tujuannya gitu. Tujuannya dia listing apa gitu. Kalau misalnya kayak Pak Pepe, kenapa saya suka main Pak Pepe gitu ya kan? Karena satu dia konglo gitu ya kan.
Konglo kamu kasih dia 10M, ketawa dia gitu ya kan, dia bilang wah ini uang parkir saya gitu, uang 10M. Dia carinya itu triliunan. Oke. Cari triliunan, apakah ke retail bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kita nggak segitu banyak duit gitu. Jawabannya adalah satu, yaitu indeks. Indeks apa? MSCI, FTSE, LQ45, whatever blue chip lah gitu ya kan. Nah, mereka akan tujuannya ke sana. Apakah mereka mau jual rendah? Enggak. Mereka akan main terus gitu. Main terus dan chartnya akan uptrend terus-terusan gitu. Nah, itu adalah saham yang berisi. Jadi goals-nya itu jauh gitu. Nah, kalau kamu main di saham-saham yang pump and dump gitu kan, set. Nah, nggak ada volume. Saham-saham cok gitu. Iya. Cok itu ngeri dulu. Tapi saya belum trading dulu itu. Gue banyak rank di sana. Ini gue gak mau sebut merek ya, tapi lu udah ngerti lah maksud gue. Terus. Nah, ya jadi ya yang gini-gini nggak akan bertahan lama gitu. Karena mereka aja dapat duit 10 juta, 50 juta aja buru-buru TP gitu. Iya, benar-benar. Begitu rendahnya gitu loh visi misinya mereka. Jadi ya jangan main saham gitu. Orang bilang ini naik kok, naik 500%. Coba aja kamu masuk 1M, pasti habis kamu gitu. Aku bilang gitu. Diguyur langsung. Diguyur. Kalau Pak Pepe kamu masuk 5M, 10M, nggak geter ya? Santai aja gitu ya. Malah dia happy gitu ya. Ayo bantu mainin gitu. Jadi kepentingannya beda gitu. Ini menarik loh. Gue baru pertama kali denger teori kayak gini. It's interesting ya. Tapi logiknya masuk juga. Lu cari saham-saham Konglo yang kayak dia tuh pasti targetin ya gitu loh, sangat gede gitu. Betul. Bahkan sampai listing ke sana gitu. Bener juga ya. Tapi untuk lu tahu, lu bisa punya conviction, ini pasti nargetin ini. Nah, lu biasanya baca apanya? Ya lu berarti gali fundamentalnya juga ya? Fundamentalnya enggak, karena MSCI beli juga banyak fundamentalnya mahal-mahal gitu. Biasanya sih karena sentimen ya. Kalau misalnya Pak PP itu semua renewable energy. Jadi kan kita tahu kalau misalnya wah sekarang dunia makin panas segala macam. Ya renewable energy lah arahnya ke sana gitu. Makanya ada ROS spin off. Jadi bisa ada renewable energy, ada yang batu bara. Karena ada batu bara itu nggak renewable. Jadi orang nggak bisa invest. Maksudnya yang fund-fund yang fokus ke renewable nggak bisa invest. Jadi ya dari sana gitu bacanya. Terus bacanya kemudian hari pertama listing atau pas harganya naik, ownernya nggak buang barang gitu. Jadi ya mereka keep aja, mereka biarin aja. Kamu mau beli naik ya dia lebih happy. Nah, ya itu lu bagus. Lihat ya, jadi kayak listing agentnya siapa, listing securities siapa, udah gitu securities buang barang atau enggak gitu ya. Lu baca itunya ya. Bacanya itunya. Gadit. Oh keren. Ini alpha banget menurut gua. Ini very good info nih. Nah pertanyaan gua, ada nggak saham-saham yang lagi menunjukkan pattern seperti itu, ada gak? Iya jelas brand sih, masih brand. Cuman harganya brand sudah tinggi. To be honest, rewardnya sama risknya sudah nggak seksi lagi gitu, ya. Nggak setimpang. Tapi kalau yang lagi lu bidik, yang lu belum entry nggak ada mana? Nggak ada. Sekarang saya heavy-nya itu brand, Cuan, Petro, GZCO. Itu empat-empatnya punya Pak Prayogo Pangestu. Ya. Itu empat-empatnya semua Pak Prayogo punya gitu ya. Saya heavy-nya di itu doang gitu. Yang lainnya saya nggak berani sentuh, karena sentuh pasti rugi gitu. Petrosi gue tahu, gue pernah main dulu gara-gara LKH juga masuk situ kan. Sakit hati kan, dia jual di harga berapa ribu ya. Sekarang dia cutlass ya? Enggak, dia TP gitu. TP dong? TP, tapi berapa ribu. Abis itu naik gila. Sekarang 28.000. Sekarang 28.000 dia mau stock split lagi gitu. Jadi mau stock split pasti naik lagi gitu. Sumpah? Iya, karena ya Petro ini diakuisisi sama Pak Prayogo Pangestu gitu. Ini ya, kenapa diakuisisi perusahaan yang segitu besar ya? Ada tujuannya. Tujuannya apa? Ya, saya tebaknya sih MSCI, tapi apakah itu akan terjadi? Ya let's see. Menurut saya sih PD akan terjadi gitu. Oke. Nice. Ini so much alpha nih, gue suka nih kayak gini nih. Dan gue yang belajar sama lo, keren kan. Nah, oke, kita akan geser dikit nih dari saham. Tadi kan lu udah kasihin. Kalau lu sekarang rampoknya di saham, terus big banks-nya lu sekarang di hyperliquid gitu. Nah, gue pribadi gue tahu lah beberapa orang di Indo yang kayak jackpot gila-gilaan dari hyperliquid. Nggak banyak lah yang gue tahu. Cuman gue bisa hitung kayaknya 5 jari gue kurang gitu. Yang gue kenal personally ya. Kalau yang Andox mah gue nggak tahu gitu. Tapi gue kenal personally itu kurang dari 5 gitu. Nomor 1 ya tentu Bis Yugo. Pasti. Ya itu yang paling gila gitu. Dan salah satunya ya lu yang gue tahu gitu. Nah, lu share dong, maksudnya lu cerita lu bisa tiba-tiba full port hyperliquid punya conviction tuh gimana, men? Ke kripto dulu deh, awalnya gimana, men? Dari saham tiba-tiba lu nyebrang ke kripto gitu gimana? Itu dulu. Pertama kali nyebrang ke kripto ya. Kalau khususnya
kripto dari semuanya kripto atau Semuanya hyperliquid? kripto dulu deh, baru kita geser ke Oh, hyperliquid. kalau kripto pertama, oke. Jadi Funny Thing 30 juta saya trading. 1 M pertama saya malah dari kripto, Sumpah. yaitu dari Doge. Oh. Nah, waktu itu gambling gitu, benar-benar gambling. 2021 dong. Gambling gitu. Oh, Baru oke. dari 1 ke 10 itu cuan. Oh, I see. Nah, dari Doge ini saya all in. Futures ya, mentok kanan, udah all in, udah tembak aja gitu ya kan, karena ya waktu itu Elon Musk lah. Gitu. Iya. Nah, sebenarnya sebelum Saturday Night Live itu. iya, sebelum Saturday Night. Anjir, terus lu jual pas Saturday Night. Nah, itu dia. Seharusnya 30 juta ini jadi 4 miliar. Oke. Tapi karena Saturday Night itu nggak mau nepe gitu kan, nggak mau nepe, jadi sisa 1 miliar gitu. Oh, tetap aja, men. Ya, tapi ya tetap aja gitu. In detail saja, jadi gimana? Lu futures rata kanan berarti berapa? 100x leverage? Enggak, waktu itu nggak bisa 100. Nggak bisa 100x waktu itu. Lu pakai broker apa? Binance. Binance? Kayaknya 75 deh. Oh, 75. Tahan-tahan dikit gitu ya kan. Margin lu berapa? Semuanya saya lupa gitu. Yang penting tembak semua aja gitu. 30 juta saya Pokoknya DP. secara nominal lu masukin 30 jutaan. 30 juta. Anjir. Tembak kanan semua gitu. Jadi 4M gak aku TP. Turun turun. kan jatuh parah banget Iya, kan. iya, gitu. iya. Ya, 1M TP. Beginner luck lah, let's say lah gitu ya kan. Udah turun parah banget, udah gak tahan. Ya udah 1M. Udah terima aja daripada kosong gitu ya. Untung lu TP coy, kalau nggak daripada mati. kosong udahlah TP aja lah gitu. Oh, Dari gitu. sana. Jadi pertama 1M malah dari sana. Iya, dari sono. Terus semenjak itu how scary is that gitu ya. Terus udah gak main gitu. Oh. Nggak main. Terus ada kemarin nge-short yang big shortnya di Solana. Oke, Yang- pas 2022. Enggak, yang pas kemarin ini. Yang Oke. dia di harga $200, dia kan jatuh ke $160. Ya, Nah, ya, itu ya. aku short gede di sana gitu. Oh. Karena ya saya lihat BTC double top, terus ya banyak orang ngomongin lah ya gitu ya. Nah, waktu itu pada hype-nya mantap gitu. Oke. Nah, mantap di $4 ya saya short di sana gitu. Oh, lu mantap short juga $4. Enggak berani short aku. Gua kira. karena bull market gitu Iya, kan. iya, Bull iya. market nggak berani short. Karena Solana waktu itu saya short di 200, cut loss-nya cuma 210 ya. Cengli lah gitu ya kan gitu. Oke. Short aja gitu. Oh, tapi gini. Enggak, berarti gini, lu bermasuk ke kripto tuh Doge dulu ya, bukan Bitcoin, bukan Ethereum, pure Doge. Bukan. Gila, yang ketangkap sama lu malah meme dulu ya. Memang semua gitu rata-rata ya. Dari start dari meme ya. Bukan meme sih, tapi Apa nih? momentum kali. Oh, karena lu Momentum. lihat Elon yang terus Iya, promoting iya, Doge gitu ya. iya. Itu yang lu lihat waktu itu. Betul. Oh, I see. Momentum gitu. I see. Terus lu nih pertanyaan gue ya. Rata-rata orang nih kan untung 1M jebret gitu ya. Nah, habis itu biasanya apa ya? Lu you tahu lah yang namanya orang tuh abis untung bukannya happy, TP, bersyukur, yang ada malah dia bisa kali ini jadi 2M, bisa iya. kali jadi 10M gitu. Nah, yang lu lakuin abis itu apa? Kan saya kali dari 30 juta jadi 4M. Sombong sama ya angku lah gitu kayak Ya, wah 1M nih lu TP iya, jebret. kayak Terus sombong banget nih, duit gue gampang nih bikinnya. Ya nggak TP jadi 1M gitu ya. Sakit nggak sakit, tapi untungnya masih dapat 1M dan belajar gitu. Banyak orang kan nggak dapat apa-apa, malah belajarnya pahit gitu. Nah, saya hitungannya masih manis lah, cuman mungkin kepikirannya, aduh kalau orang nanya aku untung berapa, aku bilang untung 4M kan tuh nggak realize gitu. Tapi ya seperti gitu. tapi 1M habis itu lu ngapain? Saham. Oh, lu buang saham lagi? Buang ke saham lagi gitu. Wih, Buang ke saham gila. lagi gitu. Jadi saham main, itu kan langsung bear market kan. Nah, bear market ya nggak usah main dong gitu. Main saham gitu. Saham lagi. Baru momentum kemarin yang BTC 30-40 ribuan. Nah, aku switching main. Tapi belinya spot BTC, aku nggak berani trading yang lain. Oke. Nah, spot Lu nggak BTC. futures lagi? Nggak futures lagi karena dananya kan udah nggak mau gambling lah gitu ya kan. Nah, kalau dulu kan udah terpuruk nih di bawah. Kalau jatuh ya udah ada di bawah juga gitu kan. Kalau sekarang kan udah nggak di bawah banget, ya udah di sini lah. Kalau jatuh kan sakit gitu. Nah, dan sekarang udah bertambahnya umur, tanggung jawabnya juga udah tinggi lah ya kan, ada masa depan. Ya udah nggak mau gambling lagi, main spot gitu. Oke. Nah, saya cabutnya kurang lebih di BTC kesempatan sih di 60-an ribu saya cabut gitu. Oke. 60-an ribu saya cabut, udah saya nggak main kripto. Saya mainnya saham. Sama aja. Saham full sampai awal tahun ini hyperliquid gitu. Awal-awal gimana tuh tapi dapat conviction hyperliquid, infonya tuh dari mana? Saya tuh Bentar, nggak lu kapan? Awal tahunnya kapan? Maret. Oke. Maret. You earlier. Oke. Maret, gitu. Gimana? Iya. Jadi aku nggak percaya airdrop. Oke. Sangat nggak percaya airdrop karena waktu itu lagi heboh hamster tap gitu kan. Tap gitu kan. Hamster combat. Aku bilang gini, kalau ada yang tap bisa kaya gitu ya kan, kamu hire aja semua pegawai Indo tap gitu ya kan. Nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Nah, terus kemudian ada temanku satu yang namanya Rehan.
Dia anaknya pintar, jadi suka baca gitu kan. Dia bilang, kok ini ada Hyperliquid nih, bagus gitu kan. Jadi lu di Shield nih? Di Shield gitu. Nah, tapi dia cuman ya udah gitu, Shield aja gitu ya kan. Oke. Baru aku baca, wah ini beda nih gitu. Yang aku baca itu bedanya apa? Ini jual kualitas, yang lain jual mimpi gitu ya kan. Jual kualitas, dia nggak ada janjiin poin, nggak ada apa-apa. Dia ngetonjolin keunggulannya ini. Ya udah. Masuk gitu, masuk dia garapnya setengah-tengah, saya garapnya full gitu ya kan. Waktu itu poin 1 itu garapnya trading futures, jadi create volume dapat poin. Terus yang kedua pegang spotnya, gitu ya kan, baru dapat poin gede. Nah dia sih targetnya, wah saya $20 udah jual deh gitu ya kan. Dia bilang gitu. Dia bilang saya sudah lebih kaya daripada papa saya, dia bilang waktu itu. Wow, oke. Nah, secara hartanya ya, dia masih kuliah gitu. Oke. Nah, terus aku bilang, gila lu jual $20, lu kalau jual $20, waktu itu upside-nya berapa? Masih jauh gitu. Ini $20 dalam waktu 2-3 minggu dia bilang. Baru lahir dia bilang gitu. Nah, project yang baru lahir aja belum terpenuhin semua gitu. Kalau terpenuhin semua jadi lebih jauh. Nah, jadi ya kalau dia yang riset, saya conviction-nya gitu. Jadi dari sana listing, terus sebelum listing lah ya, ada ngobrol sama Koyugo gitu. Oke, lu ngobrolnya gimana DM dia? Telegram, ke chat gitu kan. Iya, lu cerita sama gua. Kok ini betul nggak pemandangannya gini gitu. Dia setuju gitu ya kan. Terus ada satu statement yang dia bilang, I rather go to zero or to Valhalla, dia bilang kayak gitu. I rather go to zero. Iya. Dia bilang, ini orang yang udah triliunan kripto gitu kan, bukan orang yang ecek-ecek gitu. Jadi dia ngomong gitu ya. Researchnya udah oke, cuman nggak ada pengalaman. Nah, ininya dibantu sama Koyugo gitu. Terus Koyugo beberapa kali juga chat lucu gitu kan. Pagi-pagi aku bangun, dia stand sticker buy. Sticker buy gitu kan. Terus kalau kadang-kadang dia chat juga sell your wife, sell your house gitu. Ya udah gitu. Jokesnya dia lah gitu kan. Oh, langsung makin hajar gitu. Saya airdrop dapat gede. $3 saya nggak beli, saya belinya 5, 7, 9, 12 sama 13. Tembak terus gitu. Terus. Sekarang sideways di 24, 25 kemarin saya beli lagi. Iya, gue kemarin 24 juga beli lagi banyak. Beli aja gitu. Beli. Cuman ya harus tahu kalau kita heavy back-nya di bawah gitu. Jadi kalau kalian all in di sini ya menurut saya resiko lu lebih tinggi. Itu gitu aja. Walaupun kayak gue juga ya oke. Lu boleh share gak sih lu airdrop dapat berapa banyak, men? Spill lah, satu wallet lah. Kalau satu wallet ada yang... Lu garap 4 wallet kan? Garap 4 wallet, tapi sekarang waktu itu kemarin 9 wallet, sekarang tumbuh jadi 13 wallet. Bang. Jadi hajar terus gitu ya, ada duit, hajar terus. Enggak, pertanyaan gue tapi kenapa sih strategi lu apa? Kenapa lu bikin sampai 13 wallet gitu? Gue 2 wallet doang sih. Karena 4 wallet saya udah ketahuan orang. 4 wallet saya udah ketahuan orang gitu. Enggak, yang ketahuan ini, enggak, emang kalau ketahuan tuh kenapa gitu? Enggak nyaman dong, orang tahu semua harta kan enggak enak gitu. Karena semua harta saya di hype gitu. Dan ini temen lu? Bukan temanku yang tahu, orang udah sebar gitu. Ini Porto Henki gitu. Kan on-chain kan, semuanya benar. transfer, ketahuan semua gitu. Jadi daripada saya top up ke sini, nanti saya transfer ketahuan wallet saya lain, saya bikin wallet baru top up dari sana. Ya, saya bikin sampai 13 wallet. Nanti kalau Hyper EVM udah, baru ku jadiin 3-4 treasure gitu. Got it. 3-4 treasure. Ini buat ku trading, nanti ku jual. Ini buat warisan, ini buat apa, ini buat apa. Jadi udah siapin gitu. Sampai udah mikir warisan. Lu merit aja belum? Iya, siap-siap kasih gitu ya. Nice. Enggak, tapi gini. Lu share dong salah satu airdrop. Lu pernah cerita sama gue, lu dapat 4 wallet airdrop. Salah satunya lu dapat berapa, men? Mungkin yang paling banyak yang tahu ya, banyak tahu yang udah di docs lah sama orang. Yang di docs banget itu kurang lebih 30.000 hype. Fuck. 30.000 hype. Lu kali sekarang harga hype $27 itu sekitar anjir $800.000 doang. itu doang gitu. $800.000 tuh 14 M. Lumayan. Gila. Salut. Respect. Salut. 30.000 itu yang paling gede atau yang paling kecil? Tengah-tengah. Gila, tapi berarti lu sekali garap 4 wallet udah gila sih. Gila sih. Koyugo aja dapat berapa ya pas awal-awal ya? Lupa gue. Berapa ratus ribu dia. Total 2 juta hype dia. Sekarang, tapi kan dia udah beli terus kan. Kemarin gue baru ngecek, berapa hari lu gue ngecek kan, dia rank 11 coy. Rank 11 global. Global anjir, ada orang Indonesia kemarin rank 11 global. Ada yang kan pas jatuh ada yang jual, dia jadi ranking 10. Sekarang dia ranking 6 karena ada 4 di atasnya itu staking.
Jadi hype-nya ditarik karena hyper fund-nya itu hyper scan-nya stake. itu belum bisa ngecek yang Yang stake. staking gitu. Jadi 4 orang nge-staking. Jadi turun hilang rank-nya. Iya, Koyugo ke 6. Oh, sekarang 11 kan? 6. Sekarang 6. 6 dari apa nih? 6 total Global, wallet global. ya? Global. Oh iya. Iya. Kalau dari holding hype dia 11 kan? Oh, 6. 6 sekarang 6. Kemarin Sumpah. 11. Heeh. Kemarin 11, terus sempat 13, terus Udah 10, terus update 6. ya? Update Sial. karena yang staking itu. Gue mau cengin. Iya. Woi. Karena staking gitu. Gue mau cengin dia gitu. Woi, tar. Anjir, sumpah lu dia Iya. nomor. Karena Oh staking iya, nomor 6 dia. Anjir, nomor 6. Anjir Iya. lah. Tapi gila sih. Gue respect banget sama tuh orang. Gila banget. Nggak banyak ngomong, semua fakta gitu ya. Semua kan? fakta. Dia bener-bener kayak kalau lu tanya gue siapa yang kayak layak dijuluki king ya Koyugo lah. Itu bener king kayak Bener. dari how dia itu lu nge-track wallet activity-nya lu akan ngerasa nih orang kayak ngerti semua glitch. Itu yang maksudnya gini ya, rata-rata orang kan cuma trading airdrop lah. Damn, dia tuh ngerti semua glitch di crypto market, dia tuh ngerti. Sampai kayak wah lu lihat wallet activity-nya, lu nggak heran dia sempat jadi former top number 1 di bank ya, satu dunia. Gila sih. Tapi dia juga yang bikin gue high conviction on Hyperliquid tuh dia. Jadi ketika listing gue nggak jual, yang ada gue beli lagi. Gue beli lagi. Harga berapa beli, gue beli. Tutup mata beli aja gitu. Tutup mata gue beli dan kayak ya udah gue owe him lunch lah. Gue bilang kok gue owe you lunch, ayo. Tapi gila sih itu orang. Nah tapi gini, lu boleh share gak maksudnya? Apa yang bikin lu punya high conviction dengan Hyperliquid dari awal, mungkin dari awal lu baca sampai sekarang gitu. Tentu gue yakin conviction get stronger kan. Gue pribadi juga get stronger. Lu dong share. Saya punya prinsip dari 10 orang yang berada di satu ruangan, hanya 9,5 orang yang baik. Yang baik. Dari 10 orang hanya 0,5 orang yang baik. Artinya nggak ada orang seutuhnya yang baik. Pasti ada kepentingan. Ya, that's the reality of life gitu ya. Betul. Dan pertama kali saya baca di Hyperliquid sama lihat berjalannya, yaitu Jeff-nya itu. Nah, saya akhirnya pertama kali ketemu ada satu orang yang utuh baik gitu. Yaitu Jeff gitu ya kan. Sumpah. Kenapa begitu? Karena Jeff-nya benar-benar semua mengutamakan komunitas. Airdrop ke komunitas dan dia selalu tulis no VC, no apa-apa kan. Ini kan baru keluar 30-an% airdrop. Masih ada 70-an%. Nah, nanti 38% lagi akan airdrop lagi nih. Seharusnya season 3. Season 3. Nah, katanya sih sudah berjalan sih. Seharusnya berhubungan dengan Hyper EVM atau staking. Biasa turunannya kan, pasti turunan produknya udah bukan volume lagi pasti yang diincar. Karena volume dia udah ada sendiri gitu. Benar. Nah, dari 38% yang akan dibagikan, banyak orang waktu itu mengatakan kalau misalnya akan dibagikan ke VC. Dia pasti pintar, dia pasti strategik, pasti kasih ke VC, pasti kasih ke Binance biar listing di Binance segala macam. Ternyata sejauh ini yang saya baca dia nggak ada ngomongan sama sekali. Dia tetap bilang ke komunitas gitu. Dan kenapa yang saya ngerasa ini satu orang utuh baik? Karena kalau misalnya kayak CZ pegang berapa banyak BNB? 80%. Jadi BNB yang naik siapa yang kaya? Dia yang kaya gitu ya kan. Makanya dia ngomong BNB bagus ya iya karena dia punya banyak gede gitu kan, punya barang gede. Kalau misalnya Hyperliquid, Jeff Cameron-nya ini melewat asisten fund-nya yang ngebeli barang terus-terusan walaupun bukan dari duit dia top up ya, tapi dapat dari fee. Kayak contoh kita bisnis, saya bisnis sama bro kayak gitu kan, bisnis. Kalau dapat duit masukin ke saku dong, jalan-jalan lah, beli ini beli itu. Jeff enggak, dapat duit saya beliin hype lagi, beli hype lagi, buyback lagi. Artinya apa? Artinya dia peduli komunitas dan dia percaya produk dia sendiri. Gitu, exactly. Jadi itu yang bikin wah ini orang gila nih gitu. Gila, bener-bener gila. Bener-bener gila gitu. Jadi ya dia melakukan hal-hal mulia gitu. Udah komunitas, terus yang dikasih airdrop malah dikasih harga bottom siapa? Komunitas. Iya, dia nggak ada harga bottom loh gitu ya kan. Dia semua kasih ke market gitu. 0,0004 something ya. Iya, jadi ya dia malah beli di market gitu. Malah kocak gitu ya kan. Malah ya saya punya kepentingan, seharusnya saya dapat barang banyak, tapi kenapa saya nggak ambil barang banyak bawah? Gitu. Saya malah ambilnya di atas. Banyak orang average di bawahnya Jeff gitu. Ya, ya itu yang membuat saya terlepas, wah mau layer 1-nya bagus, speednya itu udah banyak yang ngomongin. Betul. Itu ya udah basi sekarang gitu. Cuman yang saya lihat true value-nya adalah kayak gitu. Dia kalau kamu ada, kamu ada ngomong, dia ada ngomong, ada orang kritik ini segala macam, dia perbaiki. Ada kritik, perbaiki. Kemarin kan
North Korea serang kan. North Korea serang. Itu bener nggak sih atau pure gosip sih? Menurut lu? Seharusnya sih benar sih ya, gitu ya, seharusnya benar. Cuman untuk nyerangnya itu kan dia harus 50% plus 1 validatornya baru kena, bisa USDC kita ditarik semua. Benar. Nah, jadi ini sebenarnya orang bilang duit di Hyperliquid kita itu masih on paper, benar-benar on paper, karena duitnya itu nggak di Hyperliquid. Betul. Nah, kalau 50 plus 1% di hack, duit kita semua bisa di withdraw. Jadi rekening kita ini cuma kertas, nggak ada value-nya. Nah, langsung Jeff-nya ngapain? Jadi 16 validator. Jadi dia gercep gitu. Oh, ada ini set. Jadi dia nggak janji manis, kalian pasti tenang lah. Dia nggak ada gitu. Dan dia nggak pernah ngomongin projectnya bagus. Dia cuma nge-tweet, oh congratulations, banyak orang wife changing money gitu ya kan. Gitu-gitu doang gitu. Jadi ya dia benar-benar orang yang kerja, dia nggak peduli hasilnya gimana, dia kerja biar market yang apresiasi gitu. Nah, jadi itu yang bikin saya, wah ini satu orang utuh nih, ini suci nih orangnya gitu. Jadi karena dia sane gitu ya. Kepentingannya apa? Aku nggak kepikiran gitu. Kalau CZ, BNB naik ya dia jadi orang terkaya di kripto gitu ya kan. Tapi kalau ini enggak, malah dapat duit, koinnya di burn, koinnya di buyback gitu ya kan. Kita kelihatan semua asisten fundnya, robotnya setiap dapat 10.000 dia buy, 10.000 dia buy. Ya kalau dia lihat sell ya udah kita sell aja gitu ya kan. Cuman kan ya nggak mungkin dia pasang sell di sana gitu. Jadi semua on chain, jadi semua kelihatan dan produknya bagus-bagus gitu. Tapi I think itu kan your late convictions kan, ketika lu understand mengenai si Jeff-nya ini as a founder gitu. Tapi I mean on core fundamental di awal, apakah pertanyaan gue, apakah lu langsung convict dengan Jeff-nya? Kan nggak dong. Pasti di awal-awal apa dulu nih yang bikin lu believe? Apakah memang gara-gara shilan temen lu gitu atau? Pertama kali believe itu coba produknya. Oke, coba produknya. Tapi lu maksudnya gini, lu full port, all in. Apa? Itu gara-gara si Jeff-nya atau? Karena Jeff-nya. Pertama kerjain airdrop. All in kerjain airdropnya. Itu karena fundamentalnya. All in beli di marketnya yang harga yang tadi saya sebut itu karena Jeff-nya. Gitu. Karena dia pas listing nggak nge-lag sama sekali gitu. Lancar gitu. Benar. Lu lihat Explorer-nya gila, Pak. Gila itu volumenya hari itu di atas ETH gitu. Jadi hari listing ya? Iya. Gila itu volumenya soalnya nggak nge-lag gitu ya kan. Terus ya sudah gitu. Produknya oke, foundernya oke, I have no reason untuk nggak beli, tembak aja gitu. Gila sih. Tapi gue 100% agree sih. Maksudnya baru berapa hari lalu ya gue lihat ya kayak 24-hour fees-nya Hyperliquid aja itu udah near $1 juta. 24-hour fees-nya gitu. I mean, sorry to say ya, top 10 kripto apa? Cardano. Berapa anjir generate fee-nya? Kayak cuma goceng paling. Yang di atas dia Sui lah ya, yang paling dekat gitu ya. Tapi Sui market cap di atas dia gitu. Wah, itu nggak bisa dibandingin gitu, jauh banget. Jadi minimal gitu lah Sui gitu ya. Benar. Dan gue nggak ragu sih untuk bilang itu kayak like way much higher dan maksudnya untuk targetnya ya gitu. Kalau saya sih bilangnya Hyperliquid itu BTC versi 2. BTC versi 2 gitu BTC zaman now gitu ya kan. Kalau BTC kan udah usang gitu kan, udah tua gitu. Kalau kamu beli sekarang BTC sekarang 90-an ribu, naik ke 200 ribu, wah, tapi 1x. Tapi in terms of kayak appreciation value-nya ya. Tapi gila sih, memang gue setuju. Hyperliquid gue inget banget tuh ya, itu kayak dreamnya para degens, tau nggak? Kalau lu tahu ya kan, kayak dreamnya mereka itu dari dulu adanya satu trade platform lu bisa trading, tapi semuanya fully transparent on chain gitu. Selama ini kan kita tahu lah, I mean kalau lu pakai ini, gue bukannya bermaksud ngomongin negatif nggak ya, tapi faktanya adalah yang terjadi di market historically ya, faktanya adalah exchange, broker, or any securities seringkali lu trade against them. Betul. Iya toh, you trade against them gitu loh. Lu trade against mereka. Karena mereka yang tahu persis posisi lu seperti apa. That's mereka yang tahu make money. Exactly, by liquidate you. Melikuidasi lu, mereka make money gitu loh. Iya kan gitu. Jadi kayak selama ini kayak yang gue tahu ya, ketakutan orang-orang dengan size yang sangat besar itu apa? Gue bingung mau pakai broker yang mana yang nggak akan ngelawan gue. Iya kan? Itu jadi another level problem gitu loh. Ketika lu uangnya kecil itu problem. Tapi ketika
ketika uang lu gede banget, itu another problem lagi. Iya. Lu mau pilih broker mana yang lu bisa trust Betul. kalau dia nggak akan ngelawan lu dan nge-liquidate lu gitu. Iya kan? Iya. Karena selama ini yang terjadi, bro, gila bro, kalau kita lihat chart Binance, Bybit semua kita urutin beda-beda semua. Iya. Tiba-tiba ada satu yang nge-wick Iya. sendiri sampai bawah. Ya ini nyolongin uang lu gitu Iya. loh basically. Nah, Hyperliquid itu yang gue tahu satu-satunya kayak itu dream, impian semua trader adanya finally platform yang kayak lu tahu itu semua transparan, fully on chain, dan lu nggak akan dilawan mereka karena semuanya ada. Kelihatan di situ kalau Hyperliquid lagi ngelawan lu wah nggak ya belum pernah terjadi juga Iya. anyway, dan itu akan kelihatan gitu, dan itu akan di-FAT gila-gilaan gitu. Iya. Itu sih yang gue convince banget Betul. pertamanya. Dan lu tahu kan ini udah pernah dicoba beberapa kan. Betul. Gua kayak DYDX, Iya. IVO semua gitu. Tapi sorry to say kayak nggak ada yang works gitu. Iya. Cuman rata-rata orang farming volume, dapat airdrop, buy gitu Iya. loh. Nggak ada yang actually use the products gitu. Iya kan? Betul. Karena ternyata turns out Hyperliquid is way more than cuman sekedar trading platform. Betul. Kan? Gila. Waktu itu pertama kali juga sama persis. Karena kenapa nggak into crypto? Karena crypto spiritnya bagus. Yaitu BTC-nya bagus gitu ya. Benar, kan? benar. Decentralized. Benar. Itu kan bentuk protes. Kalau Terhadap aku nggak suka sistem bank nih gitu Iya, ya kan. protes terhadap sistem bank, ya kan. Tapi dengan adanya Binance, dengan adanya yang lain-lain, menurut saya lah ini apa bedanya gitu ya kan? Ya. Ada broker, ada pihak ketiganya nih gitu ya kan, yaitu CZ-nya gitu ya kan. Company-nya dia gitu. Nah, terus diregulate juga, ya sama aja dong gitu ya kan. Dan persis ada dana-dana gede itu mungkin wallet lu di Stabilo gitu. Benar. Nah, gue siap nih ngincar duit lu nih. Gue siap kayak ngincar gitu. duit lu. Once lu open position dilawan lu Iya. langsung. Nah, Gitu. beda dengan Hyperliquid ini sendiri gitu. Dia kenapa sebutnya BTC versi 2? Karena dia spiritnya sama kayak BTC itu sendiri. Yaitu dia nggak ada dikontrol satu orang, yaitu market gitu, Betul, pure market. betul. On chain, transparan gitu ya kan. Speednya juga nggak perlu diragukan gitu. Jadi ya semua di spirit crypto Benar. spirit BTC-nya itu sendiri. Benar, Jadi saya benar, sebutnya ya versi 2 lah gitu. Benar. Karena kalau ada visi segala macam, Udah kepentingan. iya. Visi tujuannya apa? Injek duit buat apa? Cari duit dong Cari gitu ya. duit, iya. Masa injek duit tak cari duit gitu ya kan. Nah, Inject duit untuk buy your token at discounted price, Iya. ya kan, bisa minta 70-80% diskon. Iya. Pasti gitu. ya, karena 50% minimal Oh ya kan. iya, minimal 50% Iya. pasti. Habis itu ya walaupun ada vesting, ada Iya. unlock, tapi tetap aja gradually lu iya. udah dimatiin sama mereka Iya. ya kan. Gradually mereka jualan terus Iya, gitu. itu cuma part of the show lah yang farming Benar. segala macam untuk gimmick-gimmick doang gitu. Benar. Ya maksudnya kalau kita ngomong end to end-nya ya seperti itu Iya. gitu loh. Tapi ya benar sih, gue setuju banget sih. Tapi gini, ini kayaknya udah pada langsung beli Hyperliquid. Gue liat tadi Julius langsung kayak ngapain? Gak bercanda ya. Gak, tapi gini, pertanyaan gue adalah kayak how convince you terhadap Hyperliquid, dalam arti apakah lu consider ini buat long run game untuk marathon, atau misalnya kan kita tahu lah, kita rata-rata orang kan udah mengantisipasi 2025 akan jadi cycle top gitu, dan and then koreksi lagi, or gimana kalau pendapat pribadi lu? Pada awalnya strategi untuk Hyperliquid sebenarnya pingin hold semuanya. Cuman bagi saya kalau hold semuanya terlalu naif juga gitu. Makanya saya pecahin ke 3-4 wallet. Ada yang saya hold selamanya. Yaitu ya kalau misalnya kamu udah sampai certain level of money gitu ya kan, nggak akan bisa kamu spend semuanya gitu. Nggak bisa. Ya kan? Buat apa kamu spend semuanya gitu Emang ya nggak kan? bisa juga. Nah ya saya beruntungnya adalah bukan heavy spender gitu ya kan. Jadi ya monthly spending saya nggak sampai 10 juta gitu. Jadi aman lah ya gitu. Jadi ini Lu mostly spendingnya beli Hyperliquid. spendingnya beli Hyperliquid jauh lebih gede gitu ya kan. Pakaian gembel nggak Hyperliquid saya banyak gitu ya. Oke. Nah yang penting intinya mostly 80-90% itu mungkin saya hold. Gitu. Saya hold dan saya berencana untuk jadiin warisan. Mau asuransi rumah menurut saya itu depresiasi harga gitu. Susah itu. Kalau saya kasih Hyperliquid, ajarin kasih ini segala macam, dia mau cairin klik haki aja gitu, beres gitu. Jadi mostly saya mempersiapkan hari mati saya lah gitu ya, itu Hyperliquid. Tapi ada nanti sesuatu yang saya jual. Kenapa saya jualnya 10-20%? Karena saya betting kalau misalnya 10-20% terjadi market bubble gitu ya dari kriptonya itu sendiri. Nah, dia jatuh 10-20% ini saya berharap
bisa ngejar minimal dapat 50%. Kalau kamu udah dapat ngejar, maksudnya 50% dari equity ya, itu semua. Jadi beggar kali 1 kali 2 gitu. Jadi ini yang saya pakai untuk kedepannya. Yang berikutnya semua saya simpan gitu. Mau berapapun ya simpan gitu. Kenapa? Karena improvementnya masih sangat banyak gitu. Benar. Kayak BTC lah gitu. Kayak BTC saya lihatnya akan jatuh nggak? Akan jatuh gitu. Cuman it's part of the cycle anyways kan ya. Ya part of the game gitu ya. Nggak ada yang gini terus nggak ada benar. gitu ya. Kalau gini terus scam gitu. Banyak orang yang terlalu naif gitu. Kayak berpikir semuanya gini gitu. Jadi orang pada nanya, wah kalau saya beli sekarang bisa $200 nggak? Bisa. Cuman kapan gitu ya? Itu pertanyaan gue paling jengkel. Tapi lu sering nggak ada pertanyaan seperti itu? Sering gitu. Bang beli sekarang udah telat belum bang? Bang targetnya berapa bang? Gue bilang alah gitu. Tapi lu kalau ada yang nanya gitu, oke gue tanya lu sekarang. Bang targetnya berapa? Lu bakal jawab apa? Kalau ditanya kayak gitu, aku akan bilang, kalaupun kamu dapat duit, you're not going to make it. Benar. Kamu dapat duit sekarang, besok kamu akan habis. Karena kamu nggak tahu kenapa kamu dapat gitu ya. Kan saya tahu persis, kamu mau ceritain TGE-nya, mau saya proses garapnya, saya bisa ceritain gitu. Dan apakah akan ada next hyperliquid? Nggak tahu. Tapi kalau ada, saya siap. Karena saya udah dapat ciri-cirinya. Kalau kamu nggak akan ada gitu. Dari 10 kali saya garap gitu ya. Saya 1 sampai 8 dapat hyperliquid gitu ya. Kayak next hyperliquid. 9, 10 ada yang salah nggak? Akan ada yang salah gitu. Tapi kalau saya salah, saya buang. Tapi kalau kamu ikut orang, kamu ikut. Yang ke-9 kamu ikut, kamu salah. Kamu bangkrut sama aja gitu ya kan. Jadi, there is no value of asking target price-nya gitu. Baca aja dulu gitu. Baca minimal, jadi diskusi. Saya lihatnya karena volumenya gini, karena revenue-nya segini. Kayaknya potensi seperti ini. Itu jauh lebih enak diskusinya gitu. Jadi bukan diskusi level cebong gitu ya kan. Iya. Jadi ya kayak cebong gitu, mulutnya gini-gini doang gitu. Malas saya jawabinnya gitu. Itu yang gue suka bener-bener kadang jujur ya, gue creator, content creator gitu ya. Itu kadang-kadang pertanyaan retail yang kayak di satu sisi gue bisa paham, tapi satu sisi gue jengkel juga gitu loh, ngerti kan? Makanan sehari-hari kayaknya. Iya, kayak satu sisi jengkel tapi ya udahlah gue ngerti gitu loh. Kayak maksudnya kayak ya gini ya, kalau misalnya lu nanya gitu in a sense of lu nggak tahu apa-apa, ya udah gitu. Tapi paling jengkel kadang kalau ngelihat orang yang sama menanyakan hal yang sama berulang kali di ticker yang berbeda berulang kali. Kayak wow, itu tapi gue setuju sama tadi satu hal yang Hengki ngomong ya. Ketika lu dapat duit dan lu nggak tahu kenapa lu dapat duit, lu akan losing that money. Dan lu juga nggak akan tahu kenapa lu losing. Ngerti kan? Karena lu nggak ngerti kenapa lu dapat. Gue setuju banget. Kayak maksudnya knowledge tentang lu bisa produce-nya itu penting banget. Sangat penting. Makanya kayak gue bilang kayak ya gitu, rata-rata orang nggak punya conviction. Koreksi 10% bilang scam, koreksi 5% bilang rak. Kayak lu tahu nggak sih rak itu apa? Developernya jual itu baru rak. Iya, developer cabut liquidity itu baru rak gitu loh. Itu cabut liquidity lu nggak bisa jual lagi di market, itu baru rak. Tapi kalau misalnya cuma harga turun, ya developer jualan. Ngerti kan? I mean, there is difference between rak and price action memang turun karena there are more sellers than buyers ya kan. Tapi banyak orang tuh yang kayak gitu, kayak cuma mau disuapin, set gitu. Beli ini target segini, jual segini. Ya sorry itu saya makanya ya kelas-kelas laku gitu loh, karena orang-orang terlalu malas untuk belajar gitu. Tapi kayak gue bener-bener pengen kayak kalau lu semua mentalitinya kayak Hengki ya, lu pelajarin, lu kulik ya, lu bener-bener apa ya, gue tadi suka banget spirit of bakbuk gitu loh. Kayak lu nggak perlu mentor, lu nggak perlu buku, nggak perlu ilmu apapun, masuk aja dulu ke market, belajar aja, rugi ya rugi. Modal dengkul, ada uang belajar gitu, ada uang sekolah kita bilang ya. Tapi rata-rata jujur ya, gue ngomong sama lu ya, gue bisa bilang orang-orang kayak lu yang make it di market. Ngerti kan? Orang-orang yang bakbuk itu yang make it di market. Rata-rata orang yang kayak udah apa ya? Gini lucunya, gue ketemu orang-orang yang kelihatannya tuh wise karena dia baca buku dulu, baca 10 buku, dia tonton modul dulu, dia ikut kelas dulu, dia ikut course sana sini dulu. Sorry itu saya biasanya lu nggak make it di market. Entah kenapa ya, gue ketemu banyak orang selalu kayak gitu. Tapi orang-orang yang bakbuk kayak lu make it. Gue juga dulu bakbuk. Ya gue campuran lah, bakbuk sama belajar gitu. Ya ruginya banyak, gila-gilaan, tapi ya sustain di market. Itu nice sih. Gue suka sih story lu sih. Tapi oke, balik ke Hyperliquid. Lu sekarang gimana? Posisi lu di Hyperliquid itu tuh pure hype-nya doang atau lu ada buy memes-nya kayak Pur gitu-gitu juga? Pur ada, tapi saya udah belinya lama.
Iya. pas dia sideways gitu. Tapi ya mostly hype lah gitu. Hype lah ya. Hype kemarin saya ada $10.000 gitu kan. Pernah aku kasih tunjuk gitu $10.000, aku tradingin hype-nya jadi $500.000. Ya udah itu aja gitu. Jadi sisanya hype gitu. Tetap hype. Jadi tradingin 10.000 jadi 500.000 udah gitu. Tradingin itu aja terus gitu. Oh, tapi hype-nya sendiri lo tradingin juga? Enggak kan? gila. Kok saya in a stage saya takut hilang barang. Iya. Wah, ini kalau hilang sih gila ini gitu. Mau nangis aku. Gue udah sampai kayak gitu loh. Bener. Iya. Gue gak pernah mau jual hype. Gue in a sense gue udah takut hilang barang. Jadi nggak jual gila ini kalau jual gitu. Ya, yang gue tradingin yang lain sih. Jadi saya nganggap hype udah heaven lah, nggak boleh disentuh gitu. Cuman boleh ada tombol beli aja gitu. tombol sell lu buang jauh-jauh ya. Gitu. Itu udah kayak. Tapi lu setuju kan dengan narasi it's the on-chain Binance, it's the next ya gitu. Compare lah, in a way better lah. Iya, Binance X Solana, X Ethereum, Hyperliquid. In a way better. Kan? Iya. In a way much better, much better. Fair. Semuanya decentralized, supply-nya nggak di corner, utility-nya banyak, belum lagi ketika Hyper EVM muncul. Nice. Kasih alpha dong kalau gitu ke teman-teman. Kalau gue yakin mungkin kalian ada yang udah beli hype ya, and then apa yang lu harus lakukan dengan hype sekarang untuk ngegarap airdrop season 2-nya. Kita kan tahu lah udah mulai ada berapa spekulasi kan tentang hyper stake lah semua gitu. Tapi kalau versi lu, spekulasi lu bakal bet kemana aja? Di sananya sih ada tulis jelas ya. Pertama yang akan mereka lakukan adalah volume. Itu Jeff-nya ada tulis. Yaitu point season 1 volume gitu. Point season 2 adalah ngehold spot. Point ketiga yang dia mau kerjain itu Hyper EVM. Jadi udah menurut saya udah pasti gitu ya kan? Nah, ini staking ini atau Hyper EVM nanti itu akan bikin Hyperliquid ini naik gila-gilaan. Yes. Kenapa? Karena in order untuk poin 1 sama poin 2 sukses nggak? Sukses banget gitu ya kan. Banyak orang life changing lah gitu ya dari sana gitu. Nah, mau nggak mau, ini sekarang udah hits kan segala macam. Udah di mana-mana yang ngomongin. Season point ketiga itu akan bikin orang FOMO kalau di announce ada nih season 3. Dan akan orang tebak gitu. Dari mana? Volume nanti mereka akan tes. Nanti akan ketahuan ternyata dari staking cuy, dia bilang gitu kan. Orang-orang akan berbondong-bondong staking. Gimana caranya staking? Harus punya hype. Kalau nggak punya hype nggak bisa staking gitu ya kan. Orang akan beli hype. Staking gitu. Jadi udah beli hype, staking, likuiditasnya makin menipis gitu. Karena di stake gitu ya kan, di lock gitu ya kan. Jadi menurut saya nggak perlu tebak sih. Udah 90% tuh staking gitu. Stake ya? Iya. Staking yang... Lu udah stake? Kan masih testnet gitu ya. Iya. Nah, testnet ya tahu aja. Udah coba aja gitu, dikit aja gitu. Yang paling gede menurut saya sih dapatnya validatornya gitu. Cuman ya saya nggak ngerti, saya pasrah gitu ya kan, saya staking aja. Nah, jadi Jeff ini orang yang menghargai orang yang kerja dan setia sama dia gitu. Saya nganggap ya orang yang validator sama staking itu orang yang setia sama dia dan dia akan kasih poin di sana gitu. Jadi ya nggak perlu tebak sih, seharusnya Hyper EVM sih nggak lebih dari Februari menurut saya sudah ada. Jadi I can say ini adalah ya momen-momen last time untuk kamu beli terus-terusan gitu. Dan lu punya guess gak sih ketika nanti very soon Hyper EVM announce gitu ya, akankah exchanges listing hype juga due to pasti ada demand surge kan? Iya. Demand surge-nya sih udah banyak ya seharusnya. Tapi kan sekarang ini masih ke lu ngerti kan, di retail ini masih jadi barrier. Iya kan? Lu tau lah barrier. Ini kan rata-rata yang holder hype ini kan rata-rata anak orang-orang Web3 native gitu loh. Rata-rata yang non Web3 native itu tuh belum paham gimana buka wallet, USDC Arbitrum itu opo, gas fee itu opo, nggak ngerti. Dari gitu. pertanyaannya, kok di Binance nggak ada ya? Itu kok nggak ada di ini ya? Ngerti kan? Nah, tapi menurut lu gimana? Akankah very soon Texas listing juga? Menurut saya sih Binance, OKX dan segala macam itu sudah pay attention, dan menurut saya mereka itu lagi susun strategi. Menurut saya mereka ketar-ketir ya. Menurut saya ketar-ketir gitu. Karena ini head to head banget gitu, dan mereka unggul gitu loh menurut saya. Bukan bullish bias ya, tapi ya emang dari faktanya seperti gitu. Jadi menurut saya mereka lagi mikirin strategi, might be gitu ya kan. Jadi Hyper EVM ini too big to ignore lah. Mereka nggak akan, ini gede banget kalau kamu ignore gitu. Malah ketahuan banget. Jadi ya menurut saya mereka tenangin, mikir strategi gitu. Betul. Maka so far mereka baru satu exchange setahu gue yang udah listing spotnya ya. Baru BitGet ya, yang lainnya yang gede ya, yang gede, yang lainnya belum gitu. Tapi karena memang kayak gue consider kayak gila sih. I mean listing hype, it means ya lu
itu your competitor man gitu loh. Tapi once lu listing, wah itu gila sih. Iya, tapi ya kalau Ivo kenapa dia berani listing dengan entengnya gitu ya kan? VC dan kecil VC gitu. Bags, Iya, dapat barang mungkin. Exactly. Dan itu udah jelas VC Bags. Pasti mereka semua main di dalamnya. Aduh, gua asumsi banget. Udahlah, tolong jangan didengar ini. Tapi ya Hyperliquid ya, dia mau nggak mau harus beli market gitu ya kan. Kemarin yang waktu di harga, dia kan sempat sideways harga 13-an sampai 15-an. Yang sideways pertamanya. Nah, ada orang yang pegang Binance $20 juta. Dia tukar ke USDC, depo ke Hyperliquid, langsung semua TWAPs beli gitu. Makanya $15 breakout. Langsung gitu. Itu dia yang hajar gitu orang. Nah, itu smart money-nya. Smart money-nya apakah dia masuk di bottom? Enggak. Dia masuknya di sana gitu. Ya average-nya 15 sampai 17 lah gitu ya kan. Yang lucu GCR aja masuk berapa? $10 ya. Iya kan $10 kan. Sampai Koyugo WA gue. Dia tele gue. Dia kayak screenshot sorry GCR earlier than you. Itu yang considerably apa ya? Smartest money lah. Dia yang diconsider sebagai sage, sebagai kayak nabi di dunia kripto tuh kan GCR kan. Dia aja udah kayak Hyperliquid. Masuk dia. Dia masuk walaupun dia enggak publicly announce ya. Cuman kan wallet dia ke-track. Kayak kita tahu sendiri lah wallet dia ke-track semua tuh. Gila lah. Tapi guys, gue ingetin dulu nih sama lu semua yang dengerin sampai habis sampai di detik ini ya. This is not a financial advice ya. Kita tuh nggak pernah suruh lu ayo beli, nggak. Gue cuma nama dia tuh cuma kayak share our conviction. Kita share benar-benar apa yang kita believe, sama-sama tukar pikiran. It's never a financial advice buat kalian semua. Oke? Nah, sekarang gue mau masuk ke sesi terakhir gue. Karena udah sejam lebih, gue masuk sesi terakhir gue adalah yaitu bullish or bearish. Lu pernah tahu gak? Jadi basically gue akan cuma nanya satu ticker ke lu, tapi yang top 20, top 30 market cap aja gitu, nggak yang lu memes main gak sih? Nggak gitu ya. Tapi kalau maybe to save your time ya, cuma Hyperliquid bullish. To save your time cuma Hyperliquid bullish. Yang lain saya no gitu ya kan. Jadi daripada bullish bearish, bear Hyperliquid bull udah. Oke. Jawabannya itu. Nih gue iseng. Gue mau coba ya. Sui bullish atau bearish? Bearish. Anjir, sumpah. Bearish. Ya kalau di compare ke Hyperliquid ya nggak ada yang bisa compare ke dia gitu. Not even close gitu ya kan. Jadi ya I don't have to answer anything else. Hyperliquid gitu. Shiba Inu? No. Ton? Nggak ada semua. Dogecoin? Nggak juga. Solana? Gitu. Nggak juga. Ethereum? Justru Hyperliquid itu akan ke arah sana gitu. Kalau dia ke arah sana, ya udah selesai gitu loh. Ngapain Ethereum, Solana? Ethereum. Nah, Ethereum. Solana lu bearish? Bearish gitu. Karena menurut saya itu Solana itu shit coins yang digoreng aja gitu. Itu shit coins yang digoreng aja gitu ya kan. Shit coins yang digoreng. No utility-nya apa gitu untuk ya bikin meme-nya segala macam gitu ya kan. Ya Hyperliquid akan bahkan Hyperliquid bikin kalau Solana bikin meme. Kita bikin meme nih sekarang nih ya, kita kan bikin meme sekarang. Nanti saya ngerak bisa nggak? Bisa. Bikin meme di Solana berapa duit sih? $1-2. Ya murah. $2. Hyperliquid butuh auction. Yes. Sekarang auction kemarin itu 400.000. Kemarin peaknya itu $900.000 untuk beli ticker doang. Apa waktu itu 900-an ya? Aduh, lupa gua. Saya gitu. Lupa gue. Tapi ya. Itu semahal itu gitu. Solve kalau nggak salah ya. Lupa saya. Lupa. Cuman semahal itu. Artinya apa? Artinya ini akan sangat valuable. Anti rak. Kalau orang mau main Solana, aku bisa kaya dari Solana. Coba sebutin teman kalian satu orang yang benar-benar kaya dari Solana. Ya nggak ada gitu. Palingan dia masuknya cuman ada 10 juta lempar ke 10 koin. Nah, yang mana jadi ya oke itu, tapi hanya mati gitu. Tapi Hyperliquid enggak gitu. Makanya ini ketesis juga gitu sebenarnya kalau Hyperliquid kalau misalnya auctionnya makin mahal, market cap yang kecil ini akan di backdoor gitu. Kayak vapor gitu kejadian gitu ya kan. Jadi Ethereum in a sense of it's a bridge to Hyperliquid. You still bullish on Ethereum? Not worth it kalau sekejap. Not worth it. Gitu. Ethereum not worth it. Not worth it. Yaudah, tapi pertanyaan cuma bullish or bearish. Lu semua boleh jawab bullish or bearish. Kalau nggak ada neutral or not worth it. Kalau harus jawab ya bullish masih bullish. Bullish gitu. Ya. Bitcoin bullish. Cuman ya drop dulu kali ya. Dari sekarang drop dulu. Got it. Iya. Kalau gitu ini deh. Since lu gue tanya memes di Hyperliquid. Itu jauh lebih menarik ya. Memes ya. Ini memes yang gue hold aja deh. Kalau lu Liquid Cat tau gak lo? Yang kemarin tuh dari bot. Bearish kalau aku Liquid Cat. Bearish, oke. LQNA.
LQ-nya bullish banget itu. Itu NFT nanti NFT setelah ada hyper NFT dia bakal lebih naik lagi. Benar. LQ gue juga hold quite big. H Fund. Apa ya? H Fund, Havan. Oh, Havan bullish. Hyper Fund. Iya. Itu kan stake coin-nya dia ya kan. Iya. Vapor bullish, gitu. Bullish banget itu. Itu masih consider sangat murah untuk AI coin. AI coin udah billionan, dia baru puluhan miliar. Gila sih, Vapor gue jackpot parah banget gue jackpotnya. Gue masuk cuman dikit banget, padahal tiba-tiba udah segini. Gitu. Pur. 50-50 ya. 50-50 ya. Not worth it juga. Aku pegang Pur, cuma not worth it gitu. Not worth it, mending ku lempar ke yang lain gitu. Oke. Kalau Jeff bullish. Okay. Nah, tapi gini, kalau pertanyaan gue, kalau gue tanya meme apa di Hyperliquid yang menurut lu akan hit 1 billion first? Pasti Pur sih. Pasti Pur ya. Pasti Itu Pur udah sih. kayak almost inevitable lah ya. Kalau Hyperliquid Ecos-nya growing gila-gilaan, Purnya yang jadi kena. tesisnya ya kalau misalnya Hyperliquid hype itu sendiri akan jadi the next Solana, ETH atau BNB, ya Purnya nggak menutup kemungkinan jadi the next PP, Shiba atau Doge gitu. Ya udah kayak Doge Ethereum lah ya, udah kayak Bonk di Solana lah. Iya, tinggal tergantung komunitasnya. Oke. Got it. Nice. Oke, itu mengakhiri sesi gua hari ini. And Hengki, thank you so much man, udah datang. Gila jauh-jauh lu udah datang ke sini ke studio di Serpong. And guys, again gue remind sama kalian ya, tidak ada satupun yang kita discuss di podcast ini yang boleh kalian consider sebagai financial advice. Kalian harus tetap research, ngulik-ngulik, karena ingat kata-kata Hengki yang tadi barusan gue super setuju adalah kalau lu nggak tahu gimana cara lu dapet tuh duit, ya, lu juga gak akan pernah tahu tiba-tiba lu akan kehilangan juga tuh duit ya. So ini penting banget, knowledge penting banget. Oke, thank you guys, see you on next episode, bye bye. Thank you.